Halo semuanya dan selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita selalu membahas bagaimana filsafat kuno dapat membantu kita menjalani hidup yang lebih baik di era modern. Hari ini, saya ingin mengajak kalian merenung tentang sebuah kebiasaan yang mungkin tidak kita sadari, namun memiliki dampak besar pada ketenangan dan kebahagiaan kita. Pernahkah kalian merasa bahwa semakin banyak kalian menceritakan tentang hidup kalian kepada orang lain, semakin kalian merasa kosong atau bahkan cemas? Kita akan membahas mengapa berhenti menceritakan. Setiap detail yang terjadi dalam hidup kita adalah salah satu langkah paling stoik yang bisa kita ambil. Ini bukan tentang menjadi misterius atau tertutup, melainkan tentang menjaga energi, memfokuskan diri pada tindakan, dan menemukan kekuatan sejati dari dalam. Mari kita selami lebih dalam, menjaga energi dan fokus. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Apa yang kita ceritakan tentang hidup kita kepada orang lain seringkali masuk dalam kategori yang terakhir. Dan inilah sumber dari begitu banyak kegelisahan. Ketika kita menceritakan suatu pencapaian, kita secara tidak sadar mencari validasi atau pujian dari orang lain. Sebaliknya, saat kita menceritakan sebuah kegagalan, kita mencari simpati atau pembenaran. Dalam kedua kasus ini, kita menyerahkan kendali atas emosi kita kepada orang lain. Bayangkan, energi yang kita habiskan untuk merangkai kata-kata, untuk memikirkan bagaimana orang lain akan bereaksi, dan untuk merasakan gelombang emosi yang datang dari tanggapan mereka. Semua energi ini bisa kita gunakan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, mengambil tindakan nyata, belajar dari kesalahan, atau menikmati momen kecil dalam hidup. Seneca, salah satu filsuf Stoik terkemuka, seringkali menekankan pentingnya internalisasi. Kebahagiaan sejati tidak datang dari pengakuan eksternal, melainkan dari kepuasan batin. Ketika kita berhenti mencari tepuk tangan dari orang lain, kita membebaskan diri dari beban ekspektasi dan penilaian. Kita mengembalikan energi itu ke tempat yang seharusnya, yaitu untuk pertumbuhan diri kita sendiri. Kekuatan dalam kesunyian. Ada pepatah bijak yang mengatakan, kenyataan yang baik tidak perlu banyak bicara. Dalam banyak kasus, ketika kita berhasil mencapai sesuatu yang besar, keinginan untuk segera mengumumkannya datang dari ketakutan bahwa pencapaian itu tidak nyata jika tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Namun, para Stoik akan mengatakan bahwa pencapaian sejati adalah milik kita, terlepas dari siapa yang mengetahuinya. Kebahagiaan dari pencapaian itu terletak pada prosesnya, pada kerja keras yang kita curahkan, pada pelajaran yang kita ambil, dan pada rasa bangga yang tulus dari dalam. Ketika kita terus-menerus menceritakan pencapaian kita, kita mungkin tanpa sadar merusak keindahan dari momen itu sendiri. Kita mengubahnya menjadi sebuah pertunjukan, dan pertunjukan selalu membutuhkan penonton. Sebaliknya, memilih untuk menikmati kesuksesan dalam diam adalah tindakan yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa kita tidak membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa puas. Ini adalah bentuk kemandirian yang paling murni, di mana harga diri kita tidak bergantung pada validasi dari luar. Kita menjadi seperti pohon yang tumbuh kuat dan rindang, tidak perlu mengumumkan keberadaannya kepada setiap orang yang lewat. Keberadaannya sudah cukup. Menghindari gosip dan drama, menceritakan tentang hidup kita kepada orang lain, terutama tentang hal-hal yang negatif, seringkali membuka pintu bagi drama dan gosip. Kita mungkin menceritakan tentang masalah dengan teman, kesulitan di tempat kerja, atau pertengkaran dengan pasangan, berharap mendapatkan nasihat atau dukungan. Namun, apa yang sering terjadi adalah kita menyebarkan energi negatif dan mengundang komentar, serta pendapat yang tidak kita butuhkan. Nasihat yang tidak diminta seringkali lebih merusak daripada membantu, dan simpati yang berlebihan bisa membuat kita merasa semakin lemah. Epictetus, seorang filsuf Stoik lain, mengajarkan kita untuk menjaga lingkaran. Dalam kita tetap kecil dan hanya berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kebajikan yang sama. Ketika kita menceritakan setiap detail hidup kita kepada banyak orang, kita tidak bisa mengendalikan bagaimana informasi itu akan
digunakan, atau diinterpretasikan. Menceritakan tentang kesulitan kita kepada orang yang salah bisa menjadi bumerang, menciptakan narasi yang tidak akurat, dan merugikan reputasi kita. Sebaliknya, memilih untuk hanya berbagi dengan satu atau dua orang yang sangat kita percaya dan yang dapat memberikan nasihat yang bijaksana adalah pilihan yang jauh lebih stoik. Ini bukan tentang menutup diri, melainkan tentang menjadi selektif dan menjaga kedamaian batin kita. Fokus pada tindakan, bukan kata-kata. Filosofi Stoik adalah filosofi tentang tindakan, bukan hanya teori. Para Stoik percaya bahwa nilai sejati seseorang terlihat dari tindakannya, bukan dari kata-katanya. Ketika kita menghabiskan waktu untuk menceritakan apa yang akan kita lakukan atau apa yang telah kita capai, kita mungkin secara tidak sadar menggantikan tindakan nyata dengan kata-kata. Ini adalah bentuk ilusi, di mana kita merasa sudah melakukan sesuatu hanya karena kita telah membicarakannya. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, menulis dalam buku hariannya tentang pentingnya bertindak tanpa perlu pengakuan. Ia melakukan tugasnya sebagai kaisar dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk mendapatkan pujian, melainkan karena itu adalah kewajibannya. Ketika kita berhenti menceritakan tentang rencana kita, kita memiliki kesempatan untuk benar-benar fokus pada eksekusi. Biarkan hasil dari tindakan kita yang berbicara. Keheningan dalam proses pengerjaan adalah bentuk fokus yang paling murni. Ini adalah saat di mana kita benar-benar terhubung dengan tujuan kita, tanpa gangguan dari luar. Ketika kita akhirnya berhasil, keberhasilan itu terasa jauh lebih manis, karena kita tahu bahwa itu adalah hasil murni dari kerja keras kita, bukan dari ekspektasi yang telah kita bangun melalui cerita. Mengembangkan ketahanan mental. Kehidupan pasti akan penuh dengan tantangan dan kesulitan. Bagaimana kita merespons kesulitan ini adalah inti dari filsafat Stoik. Menceritakan setiap kesulitan yang kita hadapi kepada orang lain bisa membuat kita merasa seperti korban. Kita mulai melihat diri kita melalui lensa simpati orang lain, yang pada akhirnya bisa merusak ketahanan mental kita. Kita menjadi terbiasa mencari dukungan eksternal, dan ketika dukungan itu tidak ada, kita merasa tidak berdaya. Sebaliknya, menghadapi kesulitan dalam kesunyian adalah cara yang ampuh untuk membangun ketahanan mental. Ini memaksa kita untuk mencari solusi dari dalam diri kita sendiri. Kita belajar untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri, untuk menghadapi rasa sakit, dan untuk menemukan jalan keluar tanpa bantuan orang lain. Ini adalah sebuah latihan yang membuat kita semakin kuat dan mandiri. Kita belajar bahwa kita memiliki sumber daya internal yang cukup untuk menghadapi badai apapun. Tentu, ini tidak berarti kita tidak boleh mencari bantuan profesional jika kita menghadapi masalah yang serius, tetapi ini adalah tentang membedakan antara meminta bantuan yang konstruktif dan hanya menceritakan masalah untuk mendapatkan simpati. Menghargai ruang pribadi. Dalam dunia yang serba terhubung ini, konsep ruang pribadi seolah semakin pudar. Media sosial mendorong kita untuk membagikan setiap detail kehidupan kita, dari makanan yang kita makan hingga masalah pribadi yang kita hadapi. Namun, Stoik akan mengajarkan bahwa ada nilai yang besar dalam menjaga ruang pribadi. Ada bagian dari diri kita yang seharusnya hanya menjadi milik kita, tempat di mana kita bisa benar-benar jujur dengan diri sendiri, tanpa filter dan tanpa ekspektasi dari orang lain. Menjaga ruang pribadi ini adalah tindakan melindungi diri kita dari penilaian dan perbandingan yang tidak sehat. Ketika kita tidak menceritakan setiap hal yang terjadi, kita memberikan diri kita sendiri kebebasan untuk menjalani hidup tanpa perlu khawatir tentang bagaimana orang lain akan membandingkan hidup kita dengan hidup mereka. Ini memungkinkan kita untuk fokus pada pertumbuhan pribadi kita sendiri, pada perjalanan unik kita, tanpa perlu terus-menerus melihat ke samping. Menguasai seni berdiam diri bukanlah tentang menjadi seseorang yang pendiam atau tertutup secara sosial. Ini adalah tentang memilih kapan dan kepada siapa kita berbicara. Ini adalah tentang mengamati lebih banyak dan berbicara lebih sedikit. Ketika kita berdiam diri, kita memberikan diri kita kesempatan untuk benar-benar
mendengarkan. Kita mendengarkan orang lain. Dan yang lebih penting, kita mendengarkan diri kita sendiri. Dalam keheningan, kita menemukan kejernihan. Kita bisa memproses emosi kita, merenungkan tindakan kita, dan menemukan solusi untuk masalah. Kita tanpa harus tergesa-gesa mencari pendapat dari orang lain. Ini adalah praktik stoik yang mendalam, di mana kita membangun hubungan yang lebih kuat dengan diri kita sendiri. Kita menjadi sumber nasihat, kekuatan, dan ketenangan kita sendiri. Jalan menuju kedamaian. Jadi, mengapa kita harus berhenti menceritakan setiap hal yang terjadi dalam hidup kita? Karena dengan demikian, kita mengambil kembali kendali atas energi dan emosi kita. Kita membangun ketahanan mental yang lebih kuat. Kita fokus pada tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Kita melindungi kedamaian batin kita dari drama dan gosip yang tidak perlu. Dan yang paling penting, kita belajar untuk menemukan kebahagiaan sejati dari dalam diri kita, bukan dari validasi atau tepuk tangan orang lain. Ini bukanlah jalan yang mudah, dan mungkin akan terasa aneh pada awalnya. Kita mungkin merasa kehilangan kebiasaan untuk segera berbagi. Namun, seiring waktu, kalian akan mulai merasakan sebuah ketenangan yang mendalam, sebuah kekuatan yang datang dari mengetahui bahwa nilai kalian tidak ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kalian. Nilai kalian ada di dalam diri kalian, dan itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap video ini memberikan kalian perspektif baru. Mari kita mulai praktikkan filosofi ini. Satu hari pada satu waktu. Mari kita fokus pada tindakan, bukan pada cerita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap stoik, tetap kuat.